Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Terima kasih telah hadir di tempat ini dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Marilah kita sama-sama membaca doa dengan melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita belum saling mengenal ataupun mungkin sudah ada yang saling mengenal, namun hanya sebatas kenal. Agar kita lebih saling mengenal, maka marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Jadi metode perkenalannya saya di sini memakai game yang itu namanya siapa gitu ya. Kayak gitu kita coba dulu ya sebelum berkenalan. Dari saya dulu. 1, 2, 3. Yang itu namanya siapa? Saudara mengapa tidak mengikuti? Ya, mari kita sama-sama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Yang itu namanya siapa? Contoh ya, nama saya Amanda Wulan. Hobi saya membaca. Jadi gitu ya teman-teman. Nanti nama teman-teman dan hobinya apa gitu ya. Oke, dimulai dari saya dulu, kemudian teman di samping sebelah kiri saya dulu ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Yang itu namanya siapa? Nama saya Amanda Wulan. Hobi saya membaca buku. Nama kamu siapa? Nama saya Rifki. Hobi kamu? Hobi saya tidur. Yang di samping namanya siapa? Nama saya Mustahidin. Hobinya hobi apa? Hobinya mancing. Mancing. Boleh. Yang itu namanya siapa? Saya Yasia. Hobinya hobi apa? Wirausaha. Berusaha. Kita ulangin dulu ya karena udah mulai berantakan nih tebukannya ya. Kita ulangin ya. Yasia tadi hobinya apa? Usaha. Masya Allah. 1, 2, 3. Yang itu namanya siapa? Nama saya Ipa. Hobinya hobi apa? Hobi saya Makan. sama Yang itu namanya siapa? Nama saya Puput Putria. Hobinya hobi apa? Hobi saya menonton. Yang itu namanya siapa? Nama saya Evian. Hobinya hobi apa? Hobi saya memasak. Yang itu namanya siapa? Nama saya Nabila. Hobinya hobi apa? Hobi saya membaca. Ya sudah ya teman-teman ya. Sudah saling mengenalkan ya. Saya mau nanya dulu nih salah satu dari kalian. Ya. Saudara Rifki. Yang ini namanya siapa? Nama Nabila. Nabila, betul. Saudara Jasia. Yang ini namanya siapa? Siapa ya? Siapa? Oh, Mustahidin. Mustahidin. Hobinya apa ya?
Mancing. Mancing, hobinya mancing. Nah, diharapkan teman-teman lebih fokus lagi ya. Coba yang di pojok sana, Iya. saya namanya siapa? Kakak Awan Daulan. Hobi saya apa? Apa tadi ya? Membaca. Oh iya, betul sekali membaca ya. Hobi saya sangat suka sekali membaca. Ya, nah kita kan udah ini ya, saling mengenal nih ya. Biar lebih jauh lagi kita saling mengenal. Kemudian di sini ada yang pernah ngelaksanain bimbingan kelompok belum? Belum. Saya pernah kan Saya pernah. Menurut kamu seperti apa bimbingan kelompok itu? yang pernah saya lakukan dalam bimbingan kelompok, kita satu kelompok membahas tentang topik atau hot news itu yang sedang tenar gitu, atau emang lagi boomingnya gitu. Di situ kita kayak ya sharing-sharing aja membahas topik itu. Terus ada lagi yang udah pernah ngelaksanain bimbingan kelompok atau sekedar tahu apa gitu bimbingan kelompok? Oh, sepertinya kalau diem-diem aja berarti nggak ada yang tahu. Baiklah, di sini saya meluruskan ya, bahwasanya bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi pribadi dan sosial anggota kelompok. Nah, diharapkan dari bimbingan kelompok ini teman-teman aktif untuk bertanya, menjawab, bahkan merespon, bahkan bisa mengajukan pendapatnya. Karena bimbingan kelompok ini bertujuan agar teman-teman tidak takut lagi nanti di dalam kelas, tidak takut untuk berpendapat, tidak takut untuk bertanya, ataupun malas dalam belajar, ataupun ngantuk di dalam kelasnya gitu. Itu yang diharapkan dalam bimbingan kelompok ini. Kemudian teman-teman, dalam bimbingan kelompok ini saya di sini sebagai pimpinan kelompok. Saya yang memandu jalannya kegiatan bimbingan kelompok ini, dan teman-teman di sini itu sebagai anggota kelompok. Nah, kemudian ada yang namanya dalam bimbingan kelompok itu dinamika kelompok. Nah, apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok itu adalah terciptanya nih suasana yang hangat, kondusif, kemudian saling mengenal gitu satu sama lain. Pokoknya menciptakan suasana yang begitu aktif gitu kan, hangat sehangat-hangatnya mungkin di antara kita gitu kan. Kemudian, nah diharapkan dalam bimbingan kelompok ini teman-teman sukarela hadir di sini dalam keadaan sukarela, tidak karena keadaan terpaksa. Kemudian diharapkan teman-teman di sini terbuka, tidak ada yang takut untuk berpendapat. Teman-teman di sini terbuka gitu. Apapun pendapat teman-teman, itulah saya hargai gitu. Saya menghargai pendapat teman-teman gitu. Jadi di sini teman-teman diharapkan untuk bisa terbuka ya, jangan tertutup gitu. Kemudian nanti ada itu yang namanya topik dalam bimbingan kelompok ini. Ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu yang dimunculkan dari saya topiknya, saya yang mengambil topiknya gitu kan, saya yang memunculkan. Namun jika topik bebas itu teman-teman yang memunculkan, teman-teman yang berpendapat mengenai topiknya gitu. Nah, di sini jadinya udah paham belum nih bimbingan kelompok? Ada yang belum paham? Sudah paham ya. Kalau misalnya sudah paham, saya mau memberikan peraturan nih. Di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman jika ingin berpendapat, bertanya, ataupun merespon, diharapkan teman-teman ini mengangkat tangan terlebih dahulu. Izin bertanya misalkan, izin berpendapat gitu. Jika saya mempersilahkan, teman-teman dipersilahkan untuk berbicara. Baik, teman-teman apakah paham? Paham. Baik. Jikalau sudah paham dan teman-teman sudah paham betul apa itu bimbingan kelompok, maka dari itu saya ingin menanyakan nih, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan ke tahap selanjutnya bimbingan kelompok ini? Sudah siap. Apakah saudara sudah siap? Belum. Kenapa saudara belum siap? Ya karena kurangnya keamanan aja gitu, dari tempatnya panas. Ya, nggak apa-apa.
kita sama-sama dulu di sini gersang-gersangan. Nanti lain kali mungkin tempatnya yang lebih adem di ruangan ber-AC ataupun di ruangan yang lain gitu kan ya. Nggak apa-apa kan saudara? Nggak apa-apa ya. Mungkin kenyamanan nanti akan tercipta setelah kita membahas topik ya. Terima kasih saudara telah mengungkapkan perasaannya. Ada lagi? Tidak ada. Ya udah, mungkin sudah siap semua nih ya. Baiklah, diharapkan nih teman-teman kan masih ada HP tuh di depan kalian. Nah, kalian taruh dulu ke belakang. Kemudian nanti saya harapkan ketika kegiatan ini berlangsung jangan ada yang memainkan HP ataupun mengobrol gitu ya. Kita saling menghargai satu sama lain. Oke, baiklah. Nah, yang tadi saya jelaskan kan ada 2 topik pembahasan ya, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, kira-kira teman-teman maunya topik tugas apa topik bebas? Saya mengajukan untuk topik tugas. Topik tugas. Yang lain? Saya Kak, topik bebas. Topik bebas boleh. Saya Kak, Ya. kalau bisa untuk topiknya dari kakaknya aja. Nah, berarti topik tugas ya. Saudara Mujtahidin? Topik tugas aja. Topik tugas. Berarti di sini kebanyakan pengennya topik tugas ya. Oh ya, kenapa? Ya Kak, daripada kita mengambil topik tugas ya, karena saya sendiri gitu ya belum mengetahui dan belum pernah melakukan bimbingan kelompok gitu ya. Jadi saya memilih untuk topik bebas biar semuanya juga paham lah gitu tentang topik ini kalau kita ngambil topik bebas. Nah, gini, apakah Anda punya sendiri temanya yang ingin diusulkan? Ya kalau saya sendiri sih ada. Ada. Anda memilih topik tugas sama bebas? Tugas dari kakak. Tugas. Tapi ini sepertinya kebanyakan memilih topik tugas ya. Jadi mungkin semoga apa yang saya munculkan ini temanya bisa asik gitu. Kenapa? Semoga ya Kak. Iya. Bagaimana kalau topik tugas yang kakak berikan tidak saya pahami gitu ataupun tidak saya mengerti? Ya, Anda bisa bertanya, kemudian Anda bisa berpendapat. Jika misalnya Anda tidak paham dengan topiknya, Anda bisa bertanya kepada saya. Kan sebelum saya memberikan setelah saya memberikan topik tugas, saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari tema yang akan saya bahas. Dan saya pun sebelumnya sudah merencanakan bahwasanya apabila topik tugas, topik ini yang sudah umum gitu, yang sudah sering lah gitu dibahas oleh orang-orang di zaman sekarang gitu. Tuh. Bagaimana, apakah sudah siap dengan topik tugas saya? Siap. Ya, baiklah, terima kasih saudara Rifki. Baiklah teman-teman, jadi semuanya sudah siap nih ya untuk topik tugas. Nah, topik tugas yang saya munculkan di sini, saya mempunyai tema yaitu pernikahan usia dini. Nah, kenapa sih teman-teman? Ini pembukaan dulu ya. Ini yang saya dapat gitu dalam tema pernikahan usia dini. Kenapa saya membahas tema ini? Karena pada zaman sekarang itu marak sekali ya. Banyak sekali di zaman 5.0 ini yang menikah usia dini gitu. Belum usianya tapi dia sudah menikah gitu. Banyak sekali faktornya gitu. Ada yang kayak dia hamil di luar nikah, terus juga ada yang karena suruhan orang tuanya gitu dijodohkan atau lain sebagainya. Nah, banyak banget gitu. Tapi banyak juga sisi negatif dan positif dari pernikahan usia dini ini. Jadi saya harapkan teman-teman nanti aktif untuk berpendapat mengenai pernikahan usia dini ini gitu. Apakah lebih banyak dampak negatifnya, apakah lebih banyak dampak positifnya gitu. Ya, teman-teman paham ya? Nah, baiklah. Saya ingin teman-teman berpendapat mengenai seperti apa sih pernikahan usia dini itu gitu. Silahkan yang ingin berpendapat untuk mengacungkan tangannya. Izin berpendapat kan ya, dalam pernikahan usia dini ya, ada sisi negatifnya dan juga memang positifnya ya. Dari sisi negatifnya itu mungkin ya bisa mengakibatkan perceraian ya, karena emang usianya tuh belum matang.
pikiran dia itu karena mungkin yang nikah muda ini hanya mungkin memikirkan soal cinta mungkin saja tentang itu, sedangkan dia perekonomiannya mungkin emang belum siap gitu tuh. Karena emang mereka saling suka gitu, pengen cepet-cepet nikah, makanya ya nikah di usia dini, padahal emang dia tuh belum siap gitu tuh, dari segi mental juga mungkin belum ada persiapan hingga terjadinya perceraian karena dia belum mengetahui apa saja ilmu dalam pernikahan tersebut. Sehingga emang mengutamakan rasa cinta doang, sebenarnya belum ada kesiapan gitu. Dan emang positifnya itu mungkin menghindari hamil di luar nikah, makanya dia lebih baik nikah gitu daripada melakukan perbuatan zina di luar pernikahan gitu kan menurut saya. Ya, terima kasih, pendapat Anda sangatlah bagus ya teman-teman. Ya, silakan. Izin berpendapat ya kak. Kalau menurut saya pernikahan dini itu Suaranya tolong diperbesar ya, takutnya teman-teman yang di pojok sana tidak kedengeran. ya baik kak. Nih menurut saya pernikahan dini itu kalau untuk perempuan itu belum bisa dilakukan karena perempuan itu mempunyai hormon ya. Apa yang harus dibuahi kan? Nah, di perempuan itu ada faktor umurnya. Tingkatan umurnya itu kalau di umur 19 itu kan termasuk usia dini ya kak untuk ini pernikahan. Jadi dia tuh belum bisa dibuahi karena ntar malah mengakibatkan kesehatan si wanita ini, makanya negatifnya seperti itu kak. Ya, terima kasih ya, pendapatnya sangat bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat, saudara Rifki? Iya, mungkin dari teman-teman. Saya cuma mau nanya ya. Iya, jadi masih agak bingung aja gitu. Apa sih gitu ya pernikahan dini itu? Pernikahan dini. Jadi pernikahan usia dini tuh pernikahan yang belum seharusnya terjadi, belum matang gitu. Mereka ini pernikahan usia dini ini gitu kan, ada yang terjadi karena faktor hamil duluan nikah. Zaman sekarang banyak banget kan, kayak anak SMA udah nikah. Terus juga pas itu ada berita-berita di TV kalau misalkan gara-gara banyak yang hamil jadi dinikahin pada anak usia dini gitu kan. Pada usia dini tuh padahal mereka belum cukup umur gitu, belum siap mental, belum siap hati gitu. Karena sebenarnya dalam pernikahan itu akan ada banyak problem gitu, permasalahan-permasalahan yang akan muncul gitu kan, yang tentunya kita harus perlu kesiapan gitu. Belum lagi tentang masalah perekonomian. Nah, apakah dari si pihak si cowok sudah siap dengan perekonomian? Sedangkan ya kita dalam pernikahan itu membutuhkan banyak pengeluaran gitu kan, dari segi makan ataupun pakaian, sandang, pangan gitu kan, banyak banget yang kita perlukan gitu. Namun jikalau pernikahan usia dini ini tidak cukup gitu ya usianya, maksudnya gitu, belum ada kesiapan, maka ya akan mengakibatkan sisi negatif gitu, mengakibatkan hal yang fatal. Begitu saudara Rifki, apakah bisa dipahami? Iya, sedikit yang dapat dipahami. Cuman agak bingungnya gini, untuk menghindari ya dari pernikahan dini harus siap dari diri kita sendiri ya, dari umur gitu. Yang kedua dari berbagai sisi gitu. Tadi seperti apa yang kakak jelaskan ya, dari kayak contohnya dari segi ekonomi ataupun kesiapan-kesiapan lainnya gitu ya. Kalau emang orang itu udah dewasa lah tapi belum siap dalam sisi ekonominya ataupun sisi yang lainnya, berarti itu juga bisa dikatakan pernikahan dini gitu. Kalau menurut saya pribadi itu termasuknya bukan pernikahan usia dini, namun dia sudah siap. Sebenarnya gimana ya, jadi dia tuh sudah siap dalam kondisi mental gitu kan, tapi belum punya banyak uang gitu tuh ya, ekonomi gitu, ekonominya belum jelas nih, belum punya pekerjaan yang jelas gitu. Dia hanya siap mental, hanya siap fisik, namun dia belum siap dalam dalam ekonominya gitu. Pendapat ya, Kak? Iya. Mungkin emang dari umur udah siap, udah waktunya. Kalau misalkan udah gimana ya, usia dini kan maksudnya yang masih muda gitu kayak masih 19 tahun udah nikah gitu kan, itu kan bisa disebut dengan usia dini gitu kan. 17 tahun gitu kan. Kalau emang udah umurnya udah di atas 20 gitu ya, 21, 22, 23 itu kan udah, bagi perempuan udah siap lah segitu mah mungkin kan. Ya kan, ya udah siap tuh dari segi umur, tapi dia belum siap ke ininya, apa sih namanya itu,
mental dia juga mungkin kurang siap. Karena apa? Karena dia belum mengetahui ilmu dalam pernikahan itu seperti apa, yang akan terjadi dalam pernikahan itu akan seperti apa. Belum lagi kalau misalkan suaminya belum mencukupi umur, masih muda, gimana? Kan nggak bisa juga nikah modal cinta doang, buat apa gitu kan? Kalau si suaminya belum kerja, tetap aja nanti pakainya duit orang tua lagi yang ada gitu tuh, mengandalkan orang tua lagi yang ada gitu. Yang ada nanti dalam pernikahan itu si suami malas kerja, takutnya kalau belum punya penghasilan, kalau mengutamakan soal cinta doang man. Itu sih. Kak, Ya, sebelumnya saya mau menanyakan iya yang boleh. disebut nikah usia dini tuh, emang kita nikahnya tuh apa sih, umurnya berapa sih gitu tuh yang bisa disebut usia dini? Kita nih yang kayak biar nggak disebut usia dini, umurnya berapa? Kamu saya pernikahan di luar usia dini tuh ya, yang seperti umur 21, 22 gitu, melebihi umur 20 gitu. Kan kebanyakan yang kayak umur 20 atau 21 itu dia sudah memasuki masa kuliah gitu kan, sudah melewati masa SMA-nya gitu. Namun jikalau usia dini itu seperti anak SMP, anak SMA gitu, bahkan yang masih belasan tahun umurnya gitu. Belum ada. Mereka kan belum ada ilmunya gitu, baru lulus SMA, SMP gitu kan. Kalau mungkin untuk kita yang sedang berkuliah gitu, maksudnya gitu ya, sudah memiliki ada kesiapan gitu, sedikit bekal gitu untuk jenjang pernikahan gitu. Lebih bagus lagi pernikahannya tuh setelah kerja gitu, dia sudah punya ekonomi gitu, ekonomi yang stabil apalagi gitu kan, lalu kemudian menikah. Nah itu paling lebih bagusnya sih, lebih baiknya gitu kan. Saudara Jas ya, silahkan berpendapat. Ayo, nggak apa-apa, munculkan saja pendapatnya, apapun itu saya hargai gitu, apapun pendapat Anda. Yang lain aja dulu. Oke, nanti diharapkan aktif ya untuk berpendapat ya. Baiklah, nah gimana nih teman-teman, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi untuk menghindarkan pernikahan usia dini ini gitu? Bagaimana cara teman-teman nih agar menghindari pernikahan usia dini gitu? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silahkan. Kalau menurut saya kayak lebih fokus aja sih dulu sama pendidikan dia gitu, pelajarannya, sama belajar dia gitu. Jangan kayak ya bolehlah gimana ya, kan rata-rata yang nikah usia dini tuh rata-rata orang yang kayak udah punya pacar gitu kan, cepet-cepet nikah ya kan. Dan ada juga emang yang dilamar gitu kan, jadi nikahnya kalau kata saya nggak apa-apa sih kalau misalkan dianya ini apa sih, nikah kalau misalkan suaminya emang udah siap, nggak apa-apa kalau kata saya Kak. Tapi gimana pun caranya kan emang iya sebenarnya janin dia tuh belum siap sebenarnya, betul apa yang dikatakan oleh saudari Nabila, janin dia belum siap. Tapi kan kalau misalkan suaminya paham, ngerti gitu ya, mungkin ya nikah juga. Tapi emang susah sih kalau di suami istri, pasti tujuannya pengen punya anak juga gitu kan. Jadi yang kalau kata saya mah udah jangan pacaran dulu gitu Kak, gitu aja sih, menghindari gitu. Saudara Lebih fokus dulu Muhyiddin, belajar. bagaimana pendapat Anda cara mengatasi agar tidak terjadi pernikahan usia dini? Oh iya, silakan. Menurut saya untuk mengatasinya itu memberitahu kepada remaja gitu, jadi akibat dari pernikahan dini itu seperti apa, agar mereka itu menjauhi yang namanya itu pernikahan dini. Ya, bisa contohnya seperti memberitahu bahwa pernikahan dini itu tidak seenak yang kita kira. Misalkan takutnya nanti bisa mengakibatkan perceraian di usia muda gitu. Misalkan bisa menimbulkan keguguran karena emang belum siapnya di benar tadi kata Nabila, belum siapnya rahim atau Janin perempuan. itu. Kak, Iya, silakan. menurut saya kan ada faktor pernikahan dini, kan ada yang faktor di tuntutan atau penjodohan lah. Nah itu tuh cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya itu dengan kita berbicara, ngomong baik-baik ke orang tua. Kayak kita tuh belum siap, belum mampu, mental kita pun masih acak-acakan kan ya, menghadapi diri kita aja masih belum begitu kenal ya. Apalagi kita udah
mau melanjutkan pernikahan, jadi kita kasih tahu baik-baik ke orang tua tujuan hidup kita itu apa dulu, mau ngapain dulu, goals kita yang ditentuin itu ke depan itu apa, kita jalanin dulu, baru kalau sudah siap baru kita omongan kembali pada orang tua. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih. Saudara Rifki, bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari pernikahan usia dini? Ya, maaf ya Kak. Sebenarnya sih seperti tadi apa yang disebutkan oleh teman-teman ya, ya sudah cukup mewakili lah gitu. Untuk mewakili, ya. Tidak ada pendapat yang lain gitu, perbedaan dengan teman-teman, karena di sini kan diharapkan teman-teman itu aktif dalam berpendapat, bertanya ataupun menjawab gitu. Pokoknya jangan malu-malu. Di sini asasnya asas keterbukaan. Teman-teman terbuka. Apapun pendapat teman-teman itu sangat berharga bagi saya gitu. Apa dari saudara Jasya? Cara mengatasinya gimana nih biar tidak terjadi pernikahan usia dini? Jadi cara mengatasinya itu apa yang dikatakan oleh Siapa ayo tadi? Nabila. Betul. Apa cara mengatasinya? Oh ya, mungkin nanti lagi ya. Pokoknya teman-teman di sini diharap memperhatikan ya, oke? Biar sama-sama enak kalau bisa saling berpendapat. Nah, kayaknya suasananya udah mulai boring, ya nggak sih? Iya. Nah, nih saya punya permainan. Permainannya tepuk-tepuk tangan aja lah ya, yang gampang gitu kan ya. Ya pijit-pijitan dulu boleh, teman-temannya dipijitin. Silakan pijit-pijitan. Ininya nih. Harus sini ya, semuanya ke sini. Harus ditutup Kak. Harus gini ya Kak. Gitu-gitu. Kalau untuk saya gimana? Jangan. Nanti kamu habis ini pengen nikah lagi. Gara-gara begitu muda ini jadi pengen nikah muda lagi nanti. Saya pernikahan dini. Ya, breaking dulu aja buat kalian yang ada di sini, kalian gerak-gerakin badan aja. Ya, yang gerakin badan gini-gini dulu, refresh. Maaf ya, Gak ada konsumsi Kak. Nggak ada. lagis. Udah Kak. Yes. Baliknya. Kamu malah langsung ke leher Neng. Ayo saudara Jasya silakan bergerak aktif tangannya. Begini boleh. Begini juga boleh. Sudah. Begini juga boleh, tapi asal keteknya yang wangi ya. Begini. Takutnya nanti tidak tercipta suasana yang hangat gara-gara ada yang bau gitu keteknya kan. Iya, ketek kan hangat Kak. Ya udah ya. Nah nih permainannya gini. Apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Gitu ke atas ya kalau tepuk 3 ya. Kita ulangin dulu dari tepuk 1 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah kalau tepuk 4 kayak gini. Nah kalau tepuk 5 gitu tuh ya. Coba ya dari pertama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4. Nah kurang semangat. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Wah berantakan ini sepertinya. Kurang fokus ya. Udah ulang lagi. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 4 2 kali. Kurang semangat, harus lebih semangat nih teman-teman biar tercipta suasana yang hangat ya. Saudara Jasya, saudara Mujtahidin, saudara Rifki, saudara-saudara yang lainnya. Ayo mari kita semangat, oke? Tepuk 1, tepuk 1, kurang kedengeran. Tepuk 1, tepuk 2,
2, tepuk 3, tepuk 3. Nah, udah ya, udah semangat ya. Lumayan perih kan? Oh, lumayan perih, waduh. Sangat bersemangat, jadi sampai perih gitu kan tangannya ya. Nah, oke, lanjut lagi nih materinya nih. Kan tadi udah tuh cara mengatasinya ya, cara mengatasi pernikahan usia dini. Sekarang cara mengatasi nih pernikahan usia dini karena masalah ekonomi tuh gimana? Bukan, perceraian. Perceraian karena perekonomian tuh gimana cara mengatasi pernikahan usia dini nih? Gara-gara perekonomiannya kurang gitu kan. Bagaimana di sini? Silakan Yasia berpendapat. Pada Yasia. Cara mengatasi perceraian pada usia dini ini karena perekonomian, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, karena itu kan belum maksimal ya dalam perekonomian dalam pernikahan usia dini. Jadi kita harusnya mempersiapkan dulu. Ya harus mempersiapkan terlebih dahulu ya perekonomiannya ya. Jadi kalau misalnya belum siap, jangan menikah dulu gitu agar tidak terjadi perceraian, ya kan? Ya udah betul sekali. Nah, saya sangat senang sekali apabila saudara menjawab gitu kan. Tentunya saya akan membantu saudara untuk menjawab gitu. Tenang saja gitu. Di sini pendapat Anda itu sangatlah berharga, sekecil apapun itu sangat berharga. Saudara Mujtahidin, bagaimana cara mengatasi perceraian karena perekonomian gitu dalam usia dini? Kita harus memperdayakan masyarakat ya agar paham sekali dengan pernikahan usia dini. Jadi kita lebih pendekatan ke masyarakat lagi gitu agar menstabilkan ekonomi gitu kan, agar tidak terjadi perceraian. Kemudian ada yang berpendapat lagi? Cukup, mungkin cukup ya. Nah, kita udah membahas nih tentang pernikahan usia dini. Nah, di sini saya mau teman-teman menyimpulkan. Dari tadi kan kita udah bahas pernikahan usia dini. Apa yang dapat disimpulkan dari tema pernikahan usia dini ini? Ya, dipersilakan. Kesimpulan dari saya, pernikahan usia dini itu pernikahan yang belum mencukupi umur dari segi ilmu atau pikiran atau mentalnya gitu kan. Dan banyak sekali dampak negatif dari pernikahan usia dini ini. Itu ya yang pertama, belum siapnya rahim seorang perempuan yang mengandung. Yang keduanya itu bisa mengakibatkan perceraian. Dari faktor ekonomi juga mungkin memang belum siap karena menikah di usia yang belum tepat gitu, sehingga bisa tetap pernikahan usia dini juga bisa menjadi beban orang tua juga karena dia masih mengandalkan orang tua gitu tuh. Perekonomiannya masih dibantu dengan orang tua, belum bisa mandiri gitu karena emang belum siap dari awalnya juga karena lebih mengedepankan rasa cinta doang gitu. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Sudah terwakilkan. Ya, dapat saya ikut menyimpulkan ya bahwasanya memang itu pernikahan usia dini ini seperti belum siap sekali gitu. Pernikahan itu ibadah terpanjang seumur hidup, betul? Iya. Betul. Ibadah seumur hidup. Jadi perlu adanya karakter dari kedua belah pihaknya ini saling memahami, saling mengerti gitu kan. Menjadi teman-teman yang benar siap gitu untuk selalu mendukung kita baik susah maupun senang. Nah, gitu sih menurut saya kesimpulannya. Nah, apa? Kok ingin menyimpulkan? Enggak sih, cuma mau bertanya aja gitu. Oh iya, bertanya Ya, silakan. saya sedikit bingung. Berarti Kalau orang yang nggak nikah itu nggak ibadah gitu ya seumur hidupnya. Apa gimana? dia beribadah. Namun di sini pernikahan itu adalah beribadah yang paling panjang gitu kan. Kalau misalnya kita emang sendiri gitu, sendiri yang apa sebenarnya nggak haram gitu kan. Cuma namun Rasulullah telah menganjurkan bahwasanya kita sebagai umatnya apabila ingin diakui oleh Rasulullah SAW maka menikah gitu, karena itu adalah merupakan sunnahnya beliau gitu. Faman raghiba sunnati falaisa minni gitu. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan umatku gitu.
Jadi kita dianjurkannya untuk menikah. Namun menikah di sini tidaklah, kalau tidak menikah tidak disebut haram pula gitu. Seperti mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa. Namun di sini dianjurkan gitu. Izin berpendapat Ya. Emanglah pernikahan itu sunnah kan, emang sunnah benar, nikah sunnah kan. Tapi lebih tepatnya tuh kenapa kita dianjurkan untuk menikah ya karena itu penyempurna ibadah kita gitu, penyempurna ibadah gitu supaya ibadahnya lebih sempurna lagi gitu, lebih semangat dalam menjalani kehidupan kan kalau ada istri ada yang nemenin, ada suami ada yang nemenin gitu, lebih semangat lagi gitu, berarti kan hidupnya nantinya gitu. Terima kasih. Kan udah enak ya kalau misalnya ibadah tuh cuma sendirian. Misalkan saudara Rifki ibadahnya cuma jadi imam, sedangkan saudara Rifki butuh makmum gitu yang menemani ibadah saudara Rifki agar lebih lengkap, lebih afdol lagi gitu. Ya kan imam tidak akan menjadi tidak akan sah jika tidak ada makmumnya gitu kan. Makmum juga maksudnya membutuhkan seorang imam gitu kan. Gitu loh. Jadi ini kan udah tahap kesimpulannya nih ya. Berarti sekarang saran ke depannya apa yang akan kita lakukan setelah kita membahas tema pernikahan usia dini ini. Ada yang ingin berpendapat mengenai saran untuk ke depannya? Saran ke depannya gimana? Kak, Iya. saya ingin berpendapat dan saran dari saya, kan kita sudah mengetahui pernikahan dini itu seperti apa, dampak negatif dan positifnya. Menurut saya itu lebih baik untuk dicegah dulu karena kita kan fokus pada tujuan hidupnya aja. Terima kasih. Ada lagi? Ya silahkan saudara. Saudari. Dari mentalnya ya, dari semuanya gitu agar tidak terjadi dampak yang akan nanti ditimbulkan dari pernikahan ini. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin sudah cukup ya. Ya dapat saya simpulkan bahwa saya saran untuk kedepannya nih kita lebih mempersiapkan diri gitu kan, agar kelak kita itu ketika setelah menikah tidak ada perceraian di dalamnya ataupun konflik-konflik yang menyebabkan perceraian atau perkelahian atau KDRT semacamnya gitu. Jadi makanya kenapa saya dari awal mengajukan tema pernikahan usia dini agar kita itu bisa lebih mempersiapkan, dan jikalau kelak nanti kita akan menghadapi masyarakat ataupun kita sudah mempunyai anak, kita bisa mencegah mereka gitu untuk menikah dalam keadaan usia dini. Bahkan kita bisa memberikan nasihat-nasihat gitu ataupun ceramah-ceramah kepada saudara-saudara kita, pada keluarga kita, nasihat mengenai jangan dululah masih kecil, nikahnya nanti aja kalau udah siap gitu tuh. Pokoknya mah kayak kita ngasih nasihat-nasihat ke mereka gitu. Iya, ngasih edukasi gitu. Apabila kalian kelak nanti menjadi seorang guru ataupun seorang motivator ataupun bahkan ustadz wal ustazah gitu kan, kalian bisa memberikan motivasi-motivasi gitu dalam pernikahan. Kemudian ada yang punya kritik dan saran mengenai kegiatan bimbingan kelompok ini? Saudara, silahkan. Saudara. Entah itu kritik atau saran ya. Mohon maaf ya Kak. Jadi saya meminta gitu ya. Ya setidaknya gitu disediain minumlah air putih gitu. Karena dari tadi juga tenggorokan ini kering. Awas, Apalagi ditambah cuaca panas. Baiklah, mungkin lain kali saya menyediakan air minum ya. Di sini ya Kak, traktir ya. Ya, traktir sendiri-sendiri ya. Ada lagi yang ingin ya cukup ya. Saya memberikan saran pada kegiatan bimbingan kelompok ini, diharapkan teman-teman jangan malu-malu untuk berpendapat ya. Teman-teman jangan hanya unek-unek di dalam hati aja. Coba teman-teman keluarkan pendapat teman-teman kalian. Siapa tahu ternyata pendapat teman-teman itu berharga gitu kan. Siapa tahu itu hanya terpendam gitu, terpendam dalam lubuk hati teman-teman gitu. Padahal teman-teman sebenarnya adalah orang yang sangat kritis bahkan gitu kan. Itu sih saran dari saya gitu.
semoga ke depannya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, jangan males-males lagi belajar di kelasnya gitu kan, jangan malu-malu lagi untuk berpendapat. Nah itu. Kemudian nih teman-teman, kira-kira kan kita mau ngadain 3 kali pertemuan ya, 3 kali pertemuan lagi gitu dalam bimbingan kelompok ini. Nah kira-kira maunya berapa kali untuk 3 kali pertemuan ini gitu, kapan lagi kita melaksanakannya? Ya silahkan. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Aha. Mungkin setelah lebaran kali ya, soalnya kan sekarang besok nih mau lebaran ternyata, mau puasa, iya mau puasa. Nah, ada lagi yang berpendapat? Saya setuju Kak, 2 minggu sekali setelah lebaran. 2 minggu sekali. Tentang harinya mau hari apa nih teman-teman ceritanya? Ya silahkan. Kenapa enggak seminggu sekali gitu ya, biar enggak terlalu kelamaan juga. Ada yang berpendapat kenapa nggak seminggu sekali gitu? Iya, setuju apa yang dikatakan saudara Rizky, biar nggak lupa juga kita ngomong gitu. Ya silahkan berpendapat. Ya silahkan. Menurut saya kalau seminggu sekali itu kan kurang efektif, Hmm. karena apa ya, sejujurnya kan kita kan butuh persiapan kan sebagai kakak, sebagai pemimpin kelompok. Nah udah begitu bagaimana suasananya, nah kurang efektif aja gitu Kak kalau seminggu sekali, kayak cepet bosan. Ya betul. Kalau misalkan seminggu sekali, kalau bagi saya kayak saya merasa keberatan. Kenapa? Karena di sini tugas saya bukan cuma bimbingan kelompok doang, banyak tugas lainnya, entah itu tugas kuliah atau apa gitu tuh. Saya harus mengerjakan itu Kak, harus bisa memanage waktunya. Jadi yang terpenting tugas saya terlaksana, bimbingan kelompok terlaksana. Jadi saya meminta 2 minggu sekali di hari apa ya? Sabtu mungkin ya. Sabtu ya. Kalau minggu kan kita tidur gitu tuh atau Iya, gimana gitu ya. untuk Atau waktu enggak, buat keluarga. healing gitu kan, butuh healing kan. Ya gitu Kak bagi saya. Jangan belajar mulu nanti pusing. Harus ada healing. Ya berarti nanti ke depannya akan ada 3 kali pertemuan lagi kan? Ya itu dilaksanakannya setelah lebaran 2 minggu sekali. Kenapa nggak 1 minggu sekali? Karena takutnya bosen. Harus mempersiapkan ini juga materinya, harus mempersiapkan diri juga gitu kan. Banyak kesibukan yang lain juga ya kan. Ya jadi kita menyepakati bahwasannya nanti diadakan 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Oke. Nah sudah ya, rangkaian bimbingan kelompok kita ini sudah terlaksana teman-teman. Kita berada di penghujung kegiatan gitu. Jadi marilah kita sama-sama menutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah aktif dalam menjawab, bertanya, merespon. Saya ingin sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman bahwasannya kesuksesan itu tidak didapatkan dengan cara instan. Kesuksesan itu didapatkan tidak secara langsung gitu kan. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi orang yang sukses. Semuanya butuh melalui proses. Dan di setiap proses itu tidaklah mudah teman-teman. Begitu pula dalam bimbingan kelompok ini, tidak ujuk-ujuk teman-teman langsung aktif menjawab, bertanya, merespon gitu kan. Butuh proses dari diri teman-teman sendiri. Pokoknya tetaplah mengembangkan diri teman-teman ya, agar kita kelak sama-sama menjadi orang yang sukses ya. Tetap semangat, perbaiki akhlak, perbaiki ibadahnya, perbaiki lagi semangat belajarnya. Karena mau mendekati bulan puasa tentunya harus penuh dengan ekstra badan ya gitu kan. Sudah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan kelak di masyarakat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.